Ketika Mu Qingyu melihat adegan ini, dia tersenyum dan menggoyangkan telapak tangannya. Waktu, sebuah cermin, muncul di hadapannya. 1000 cermin ajaib. Cermin 1000 besar ilahi berada di peringkat kedua di antara 13 harta karun Hong Huang. Tiba-tiba, ada bayangan cermin dunia. Saat ini, Kaisar Xing menggerakkan tubuhnya. Mu Qingyu menunjuk ke arah bintang Kaisar dan berkata, "Jangan bergerak. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu." Tubuh Kaisar Xing kaku saat ini. Brengsek. Sayang sekali. Mu Qingyu sama seperti dia pada tahun-tahun itu. Kekuatan mereka setara. Bahkan Mu Qingyu mungkin lebih baik darinya, tapi itu lebih baik. Tapi Mu Qingyu, yang menjadi Kaisar Tuhan, mempermalukannya. Tapi, tidak mungkin. Bintang Kaisar berdiri diam. Saat ini, kesenjangan kembali terlihat. Oven langit dan bumi, salah satu dari 13 harta paling berharga di hutan belantara, sangat kuat di tangan Mu Yun dan dapat menahan serangan Kaisar setengah langkah. Namun, pedang bintang matahari dan bulan lebih kuat di tangan Lu Qingfeng. Juga lebih kuat untuk menyegel Dewa Surga di tangan Kaisar Xing. Sekarang, di tangan Mu Qingyu, cermin 1000 dewa ini benar-benar cocok dengan apa yang disebut 13 harta karun kelaparan. Meskipun harta karun tertinggi itu kuat, ia benar-benar perlu dilihat siapa pemiliknya. Pada saat ini, Mu Qingyu memegang 1000 cermin dewa dan mengembangkan dunia cermin. Chang Yuan dan Qing Sheng sangat ingin membunuh Siang Satu. Cermin 1000 dewa besar, sosok ribuan penggembala dan bulu hijau, melangkah keluar dan mengambil telapak tangan. Dalam sekejap, ribuan cetakan telapak tangan tampak jatuh dan langsung hilang. Suara menderu terdengar dalam sekejap. Pada saat ini, di dunia Changlan, semua alam surga utama merasakan fluktuasi yang kuat. Pada saat ini, Ye Yuxi, yang berada jauh di surga ke-9, muncul di lembah hantu pemurnian jiwa. Lembah hantu pemurnian jiwa adalah tempat jiwa Ye dilahirkan dan diciptakan setelah kematian Kaisar Yuan. Sekarang, di surga ke-9 ini, itu juga merupakan kekuatan yang kuat, yang berkembang pesat di tangan jiwa Dewa Kuno Ye. Pada saat ini, Ye Yuxi berdiri di depan lembah hantu pemurnian jiwa, berdiri dengan tangan ke bawah, menatap ke langit pada sudut 45 derajat, dan tampak sedih. Tidak sulit bagiku untuk memaksa orang. Memang benar bahwa aula awan kita baru-baru ini lahir satu demi satu. Sumber daya yang dibutuhkan terlalu besar. Puisi Ye Yu mengasihani surga dan kemanusiaan. Di depannya, Lin Gu, seorang jiwa berbaju hitam, meniup janggutnya dan menatap. "Kamu Yuxi, jangan terlalu banyak menipu orang." Suara jiwa Ye dan Dewa Kuno itu tajam dan berteriak, "Saya telah mengumpulkan jutaan tahun dan telah diperas oleh Anda selama ribuan tahun. Apakah Anda masuk akal?" Ye Yuxi mendengar kata-kata itu dan menghela nafas. "Keempat menantu perempuanku sekarang berada di surga tingkat atas. Aku akan meletakkan dasar bagi mereka sesuai dengan apa yang dikatakan suamiku. Kamu tahu, monumen abadi, salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan, diubah menjadi 9 bagian dan dihancurkan olehku. 9 menantu perempuan terintegrasi, dan mereka telah membuat kemajuan pesat. Mereka semua adalah pemakan emas. Budidaya mereka membutuhkan sumber daya. Petik 2. Sebagai milikku kata suamiku, kita harus meletakkan fondasinya. Dan ibuku juga berkata bahwa dia akan membantu cucu iparnya memurnikan beberapa ramuan kekaisaran, dan ketiga saudara laki-lakiku. Mereka tidak dapat membantu. Sol Ye, Dewa Kuno, ingin menangis sekarang. Itu keterlaluan. Selama bertahun-tahun, Kaisar Kuno Yin Fu dan Yang Tian, Dewa Kuno Bumi Tibet, Dewa Lembah Yuming, Kaisar Kuno yang tak ada habisnya, dan Kaisar Kuno Wujian telah diperas di seluruh surga ke-9. Tapi sekarang, kamu Yuxi datang lagi. Siapa yang tahan? Kamu pikir kamu Yuxi menangis? Dia mengancam suaminya, ibunya, dan saudara laki-lakinya. Ye Yuxi kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, menurut suamiku, putraku yang tidak berharga sepertinya telah membunuh Sun Yuanshan. Anak laki-laki itu baru diberikan surga 9 tingkat sampai sekarang. Ini memalukan ibuku. Segel surga 9 kali, kocok dan bunuh kaisar setengah langkah." Ye Yuxi, apakah kamu yakin tidak sedang pamer? Pada saat ini, Dewa Jiwa Kuno Ye bersenandung, "Ye Yuxi, hari ini, bahkan jika kamu membunuhku, aku akan pergi. Aku membutuhkan murid untuk berlatih dan berkembang di lembah hantu pemurnian jiwa.
Aku benar-benar pergi. Kalau begitu kamu tidak mau memberikannya. Wajah Ye Yusi tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, memegang kipas kertas dan mengipasinya dengan lembut. Ada nyala api hitam di permukaan kipas kertas. Aku benar-benar pergi. Sol Ye, Dewa Kuno mengatakan ini. Boom, boom, di atas langit dan bumi yang tak berujung, di antara kehampaan, sepertinya ada ribuan guntur yang menggelegar. Ye Yusi mengangkat alisnya dan melihat ke dalam kehampaan. Matanya seolah menembus ribuan mil. Ye Yusi berkata dengan terkejut, itu adalah fluktuasi Chang Yuan dan King Sheng, dan, hei. Mu Qingyu. Pada saat ini, Dewa Jiwa Kuno Ye juga terkejut dan berkata, surga pertama. Mu Qingyu muncul. Bagaimana mungkin? Setelah Mu Qingyu menjadi Kaisar Dewa, dia tidak pernah muncul. Kaisar Ming dan Mu Qingyu adalah dua raksasa, saling bertarung, agar tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri urusan dunia Changlan. Tapi saat ini, tampaknya Mu Qingyu telah mengambil tindakan. Kaisar tidak bisa muncul. Apa yang telah terjadi? Oh, suamiku muncul. Saat ini, Ye Yusi menutup kipas kertas, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar menjengkelkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Yusi menatap langsung ke Dewa Jiwa Kuno Ye. Suaranya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan berteriak, Jiwa Ye, uang tua 8 telur, singkatnya, berbahagialah, maukah kamu memberikannya? Di sini, di sini, di sini, di sini. Pada saat ini, Jiwa Ye melambaikan telapak tangannya, yang menjadi dunia kecil, berisi banyak tentara sihir, bahan obat, buku, dan sebagainya. Ye Yusi menggoyangkan telapak tangannya dan menurunkannya. Terlalu sedikit. Ye Yusi, kamu, sangat kurang. Bagus. Sol Ye menggemeretakkan giginya dan melemparkan telapak tangannya lagi. Saat ini, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, selamat tinggal lain kali. Melihat hilangnya Ye Yusi, Jiwa Ye berteriak kepada Dewa Kuno, jangan pernah bertemu denganmu lagi. Saat ini, suara gemuruh masih belum berhenti. Sol Ye menatap ke langit dan berbisik, bagaimana Mu Qingyu muncul. Kaisar Ming tidak peduli. Apa yang terjadi? Di sisi lain, Ye Yusi mengambil barang-barangnya dan pergi. Mu Qingyu, kenapa kamu keluar? Kata Ye Yusi langsung. Saat kata-katanya jatuh, sesosok tubuh muncul di samping Ye Yusi saat ini. Mengenakan pakaian hijau dan rambut panjang diikat, itu adalah Mu Qingyu. Aku merindukanmu. Mu Qingyu tersenyum dan berkata. Ye Yusi menatap wajah Mu Qingyu dan berkata sambil tersenyum, pergi. Mu Qingyu tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ming tidak lagi berada di Changlan. Seorang Kaisar Dewa Kuno telah pulih. Dia mungkin harus meninggalkan Changlan. Dia menghentikannya. Oh, Ye Yusi terkejut dan berkata, apakah kamu tidak pergi dan melihat pemandangan yang begitu hidup? Apa yang akan kulihat? Kaisar Dewa Kuno di Changlan bukanlah yang itu. Aku akan membicarakannya nanti. Mu Qingyu tersenyum. Baiklah, apa yang kamu lakukan? Kehidupan seseorang tidak mudah untuk muncul. Saya harus memerasnya untuk mendapatkan beberapa buah asli kehidupan. Mendengar ini, Ye Yusi menatap waktu itu dan berkata, apakah kamu tidak menginginkan darah kehidupannya? Tapi Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika kamu tidak memanfaatkannya, lelaki tua itu akan licin seperti tanah. Manfaatkan kesempatan ini dan memeras 3 buah asli kehidupan. Bersiaplah. 3. Ye Yusi tampak terkejut dan berkata, kupikir aku cukup berkulit hitam. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih gelap. Pantas saja dia tidak mau memberikannya padamu. Kamu meminum darahnya. Namun, Mu Qingyu mendekati Ye Yusi, menyentuhnya dengan lembut, menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, aku juga memikirkan Yuner. Jika terjadi kecelakaan di masa depan, kita bisa punya anak lagi dan pergi, satu untuk anak itu. Tingkat pertumbuhannya benar-benar luar biasa. Petik 2. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, pria tak tahu malu. Aku hanya butuh 1 anak laki-laki. Saya tidak ingin anak-anak lain. Aku punya setumpuk cucu, itu sudah cukup bagiku. Ye Yusi menyebutkan hal ini dan berteriak, bisakah kamu membawa Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen pergi? Keduanya Miao Xianyu dan Meng Zimo. Ya, Ye Yusi berkata dengan marah, tubuh pil biji-bijian dewa dan tubuh pil Juemai macam apa? Kedua anak sapi kecil ini hampir menyempurnakan dirinya menjadi pil.
Terakhir kali saya tidak berhati-hati, kedua bajingan ini, Tianyan, memasukkan mereka ke dalam kompor pil dan berkata bahwa mereka berorientasi pada orang. Memurnikan Kidan. Ye, Yusi berteriak, untungnya kamu Sueki tidak mengetahuinya. Kalau tidak, kamu Sueki tidak bisa membunuh kedua bajingan itu dengan pedang. Mu Tianyan ini bukan burung yang baik. Anda membiarkan Lu Qingfeng membawanya berlatih dengan cener. Lu Qingfeng juga eksentrik. Anak-anak adik laki-laki dan adik perempuan bela diri tidak datang untuk mengajar, tetapi untuk mengajar anak-anak Qin Mengyao. Apakah Bing Xiaochen dan Lan Yingbao masih hidup? Tanda tanya. Tidak bahagia sampai mati. Tapi, Mu Qingyu buru-buru menghiburnya dan berkata, kamu bahagia ketika ada beberapa anak bersamamu. Selamat kentut. Ye Yusi bersenandung, Zixuan bisa membuatku bahagia. Dia menyukai susunannya, jadi aku mengajarinya susunannya, tapi itu terlalu melelahkan. Mu Qingyu berkata dengan sedih, biarkan Dugu Ye mengajarinya. Orang tua Ye sibuk memperkuat susunan aula awan setiap hari dan ingin membangun aula awan ke dalam benteng pertama Changlan. Petik 2. Petik 2. Mu Qingyu segera berkata, baiklah, aku akan membiarkan kamu mengajariku nanti. Dia, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, tarik ke bawah. Aku tidak percaya setengah susunan gantungnya. Mu Qingyu gemetar dan tersenyum. Lalu dia tidak bisa menahannya. Kamu lelah belajar sendiri. Dugu Ye tidak punya waktu, dan kamu tidak menyukai putramu sendiri. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak membiarkan putra saya mengajar cucu perempuan saya? Lupakan saja, pergilah. Ye Yusi berkata saat ini, ingat, tinggalkan salah satu dari 3 buah asli kehidupan untukku. Aku ingin mencoba berjalan di jalan Kaisar Ilahi. Apakah kamu dilarang? Belum tapi segera. Ye Yusi kemudian berkata, sulit untuk tidak menjadi kenyataan. Kamu tidak bisa mencoba menjauh dari jalan Kaisar Ilahi sampai lapangan itu benar-benar dilarang. Aku tidak percaya kutukan dunia Changlan masih begitu kuat. Selain itu, kamu bisa menggiring Qingyu. Kenapa aku tidak? Baik-baik saja. Mu Qingyu kemudian berkata, oke, aku akan menyimpan satu untukmu. Selalu menyenangkan untuk mencobanya. Ya, Ye Yusi berkata lagi, aku harus jalan-jalan. Saat kamu melakukannya, hal-hal lama itu pasti terasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerasan tidak mudah untuk diperas, dan semua orang tidak takut padaku. Aku akan bertengkar hebat. Baiklah, keluar. Bagus. Mu Qingyu menghilang. Pada saat ini, Ye Yusi juga menginjak awan dan terbang, berbisik, apakah kamu ingin pergi ke Dewa Kuno Bumi dulu, atau ke Dewa Kuno Dunia Bawah dulu? Surga. Pertama, Pegunungan Yan Huang. Pertarungan antara Mu Qingyu dan Ming Yi membuat dunia menjadi pucat di seluruh gunung Yan Huang. Bau teror membuat masyarakat merasa tertekan. Guyi dan Dixing tidak bertengkar saat ini, tetapi hanya saling memandang. Namun, pertarungan antara Lu Qingfeng dan Kaisar Yifan tidak berhenti. Mu Qingyu, kamu terlalu banyak menipu orang. Hidup menderu. Mendengar ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, saya tidak mengganggumu sekarang. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Kamu, Mu Qingyu berkata lagi, itu hanya 3 buah asli kehidupan. Jangan pelit. Beri aku 3. Ada apa? Itu tidak akan membunuhmu. Keluar. Hidup sepatah kata untuk diminum, di sekujur tubuh, nafas teror pecah. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh subur dari bumi. Pada saat ini, Mu Qingyu memegang 1000 cermin ilahi, dan nafas yang agung dan mengerikan mengembun menjadi berkas cahaya, dan menjadi hidup dalam sekejap. Bang-bang. Pancaran cahaya membelah pohon-pohon purba, membuat pohon-pohon purba itu terpotong pinggangnya dan tidak dapat tumbuh sama sekali. Hidup sulit untuk dilihat secara ekstrim. Hidup pertama, jika kamu tidak memberikannya lagi, aku akan menganggapnya serius. Mu Qingyu berkata saat ini, aku benar-benar terharu. Kamu, suara Mu Qingyu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak, baiklah, jika aku serius, kamu tidak akan memuntahkan 3 buah asli kehidupan begitu saja. Begitu ucapan ini keluar, kehidupan hampir dimuntahkan oleh seteguk darah. Aduh, tidak ada air mata tanpa melihat peti mati. Pada saat ini, Mu Qingyu mencubit formula dengan kedua tangan dan memanjat waktu. Di cermin 1000 dewa, puluhan ribu sosok Mu Qingyu muncul dan berlari keluar saat ini. Bang-bang. Setiap sosok Mu Qingyu dipukul satu persatu, dan bau teror muncul. Kehidupan ada di permukaan tubuh,
dan darah mengalir keluar secara bertahap. Namun setiap tetes darah jatuh ke bumi, di tanah berantakan yang penuh dengan tanah rusak, anakan pohon dan padang rumput tumbuh menjadi pepohonan dan hutan padang rumput. Darah kehidupan mengandung vitalitas yang kuat. Berikan atau tidak, suara Mu Qingyu seperti guntur yang menggelegar, jatuh saat ini. Tidak, bagus. Suara Mu Qingyu terdengar lagi, dan cermin seribu dewa agung memadatkan dunia cermin dalam sekejap, menyelimuti hidupnya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Mu Qingyu mengucapkan sepatah kata, dan sosoknya muncul di hadapannya hampir seketika, dengan telapak tangannya mencuat dengan lembut. Mu Qingyu, kamu, tepat pada saat ini, terdengar suara dengungan di kehampaan dan sesosok tubuh. Pada saat ini, dia melangkah keluar, langsung meninju dan langsung meledak. Dengan kemunculan sosok itu secara tiba-tiba, nafas teror meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, langit tampak runtuh saat ini. Tubuh Mu Qingyu diblokir. Melihat pria di dekatnya, Mu Qingyu tersenyum. Suatu hari, kamu datang untuk ikut bersenang-senang. Pemuda itu mengenakan jubah perak dengan penampilan bermartabat dan rambut panjang. Saat ini, keseluruhan orang terlihat sangat anggun. Diming tahu bahwa begitu dia pergi, kamu akan melakukannya, jadi aku di sini. Asal Tiandao, Tianyi. Saat ini, Kaisar Sing melihat sosok pemuda itu dan sedikit terkejut. Dunia Changlan, 4 sumber ketenaran, naga melihat kepala tetapi tidak melihat ekor, sama. Misteriusnya dengan 2 dewa. Hanya sedikit orang yang tahu sejauh mana kekuatan keempat sumber tersebut. Bintang Kaisar sendiri tidak begitu yakin. Tapi pertarungan hari ini dengan Guyi membuatnya mengerti bahwa masih ada celah antara dia dan 4 kekuatan asli masa kejayaan, jadi, Kaisar Ming memintamu untuk menghentikanku. Tapi Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Kaisar Ming terlalu memikirkanmu. Pada saat seperti ini, matanya berbinar. Kaisar Ming akan segera kembali. Jika kata ini jatuh, hidup juga akan meningkat. Hidupnya bukan milik Kaisar Ming atau Mu Qingyu. Kaisar Ming tidak bisa melihat Mu Qingyu menindasnya seperti ini. Mu Qingyu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Sebelum dia kembali, cukup bagiku untuk mengalahkan hantu tua itu. Kamu, hidup sangat marah. Tidak setuju. Anda tidak boleh tidak setuju sekarang. Mendengar perkataan Mu Qingyu, Tianyi dan Mingyi berdiri bersama dan memandang Mu Qingyu dari jarak 100 kaki. Di antara 3 konfrontasi, langit dan bumi bergetar saat ini. Bumi sepertinya tiba-tiba retak. Tiba-tiba, nafas yang kuat muncul pada saat ini. Beberapa orang kuat merasakannya dengan jelas. Tak lama kemudian, di kejauhan, sesosok tubuh berjubah kuning datang perlahan. Melihat lebih dekat, lelaki tua itu tidak melangkah keluar, tetapi tanah bergerak saat ini dan mengirimkan sosok lelaki tua itu ke beberapa orang. Tanah 1. Guyi memandang lelaki tua itu dan sedikit terkejut. 4 asal-usul, langit, bumi, kehidupan dan kesatuan, dikumpulkan hari ini. Hehe, hidup itu satu. Karena Mu Qingyu menginginkannya, berikan saja padanya. Itu tidak akan membunuhmu. Tanah tersenyum saat ini. Yang pertama, kamu berguling. Cara minum seumur hidup, saya ingin darah kehidupan Anda, maukah Anda memberikannya? Di tidak berpikir demikian saat ini, dan perlahan berkata, Mu Qingyu, 3 buah kehidupan asli dapat diberikan kepadamu, tetapi kamu harus berjanji pada kami satu hal. Beritahu saya, biarkan Guyi ikut dengan kami. Tanah tersenyum dan berkata, bagaimana? Begitu dia mengatakan ini, Mu Qingyu mengangkat alisnya. Oke, dan saat ini, kembali ke cara yang sama. Banyak hal, kalian bertiga tahu, aku tidak tahu, dan aku benar-benar perlu bertanya. Mu Qingyu memandang Guyi dan berkata, bagaimana jika mereka bertiga membunuhmu? Tidak, Guyi dengan serius berkata, kita berempat, setidaknya untuk saat ini, hidup dan mati bersama. Oke, pada saat ini, Mu Qingyu melihat kembali kehidupannya dan berkata, iblis tua, apakah kamu ingin memberikannya? Hidup memerah dan tidak berkata apa-apa. Dan Tianyi, dan Tiandi sedang melihat kehidupan yang sama saat ini. Artinya, tentu saja, kalian berdua orang yang tidak tahu malu, biarkan aku memotong daging untuk dirimu sendiri. Mendengar ini, Di berkata sambil tersenyum, hidup itu satu, kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bersenandung. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul di antara kedua alisnya, memancarkan nafas kehidupan yang samar. Lambat laun,
Sepertinya ada darah yang mengalir di antara kedua alisnya, hingga akhirnya berubah menjadi 3 tenda darah, tidak hanya dibungkus dengan sesuatu, melayang di depan Mu Qingyu. Bulunya berwarna hijau dan telapak tangannya berwarna hijau. Terima kasih. Pada saat ini, Mu Qingyu memandang Tianyi, tersenyum dan berkata, kalian berada di sekitar Kaisar Ming untuk memanfaatkannya, tetapi orang lain juga memanfaatkanmu. Kalian berdua tidak tahu siapa yang bisa berperan sebagai siapa. Begitu langit memandang Mu Qingyu, dia perlahan berkata, Kaisar Dewa Qingyu mengkhawatirkan hal ini. Aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanmu. Telapak tangan Mu Qingyu dibalik, cermin dakian menghilang, dan langit dan bumi di sekitarnya kembali tenang saat ini. Penglihatan sepanjang hari pertama juga menghilang satu demi satu. Tapi pegunungan yang luas ini berantakan. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, hidup itu satu, mengapa kamu tidak menangis sedikit pun? Gunung tandus ini akan menjadi tanah suci setelah 100.000 tahun dan 1 juta tahun lagi. Mu Qingyu, kamu sudah muak. Melihat hidup akan segera berlalu, Mu Qingyu tidak mau berkata lebih banyak. Bintang Kaisar, kuil bintangmu diperkirakan akan meledak. Tidakkah kamu kembali dan melihatnya? Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ada kesenjangan besar antara kamu dan aku. Jangan berpikir untuk melampaui aku sepanjang hari. Ini sangat melelahkan. Terlebih lagi, bahkan jika kamu benar-benar melangkah ke God Emperor Avenue, mungkin aku akan berada di sana, ujung jalan saat itu. Wajah Kaisar Sing tenggelam. Belum. Kaisar Sing menatap Mu Qingyu dalam-dalam, mendengus, dan menghilang. Saat ini, Kaisar Yifan menyingkirkan Lu Qingfeng dan pergi. Lu Qingfeng muncul di udara. Mu Qingyu melirik Lu Qingfeng dan tidak berkata apa-apa. Lu Qingfeng tidak pergi sampai nafas Dixing dan di Yifan benar-benar hilang. Pada saat ini, 4 orang, surga, bumi, kehidupan dan kembalinya, juga menghilang. Mu Qingyu berdiri di atas pegunungan, tersenyum, puas dan pergi saat ini. Gangguan di hari pertama berangsur pulih. Namun dampaknya sangat luas. Para dewa dan kaisar yang kuat itu merasakan nafas Mu Qingyu dan nafas Kaisar Surga. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Pertarungan di hari pertama telah usai, namun pertarungan di wilayah rahasia Istana Changdi belum berakhir. Pertempuran antara lebih dari selusin Kaisar Kuasi dan Kaisar Setengah Langkah jauh lebih kuat daripada pecahnya Kaisar Langit, tetapi tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan menghancurkan langit dan bumi. 5 penguasa Istana Alam Kuasi Kaisar dari Istana Xingshen, Kaisar Wenting, Kaisar Wenke, ditambah Su Changzi dan Yu Tianke. Pada saat yang sama, ada juga lonceng Changbai klan Harimau Putih Jeuyu, klan Jeuyu Xuanwu Xuan Tianyin, Kaisar Xuanji, salah satu dari 3 penguasa istana dari Istana Surga yang terbakar, dan 2 penguasa istana dari Istana Tianshen dari Surga keempat, Tianshen Yang dan Tianshen Yin. 12 Kaisar Kuasi, 2 Kaisar Setengah Langkah, adalah kepala klan naga yang sebanding dengan Kaisar Kuasi, totalnya ada 14. Pada saat kelaparan 11 ini, satu musuh adalah 5, dan mereka berperang melawan 5 orang, Bai Mingzong, Xuan Tianyin, Kaisar Xuanji, Tian Shenyang dan Tian Shenyin. Cai Lingtian, Jin Zhengyuan, Hai Yuan, Long Baiyu, Gu Yanzong, Yu Gu dan Ming Hanyu, 7 kepala klan naga, bertarung dengan 5 penguasa istana-istana Xingshen, Su Changzi, dan Yu Tiankui. Guduk mengenang saat ini Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang. Banyak ahli seni bela diri tersebar di sekitar orang-orang kuat ini, dan tidak ada yang mendekati mereka. Pertarungan di level ini terlalu eksplosif. Pada saat ini, pedang kelaparan 11 ditebas, dan konsep artistik tubuh pedang melonjak ke langit. Kaisar Setengah Langkah tidak dapat memanfaatkan 5 Kaisar Kuasi, tetapi bahkan jika mereka dirugikan, mereka dapat menolak sepenuhnya. Pada saat ini, 5 Kaisar Kuasi Dewa Surgawi Yang dan Dewa Surgawi Yin juga tercengang. Wilayah kuasi kekaisaran mereka dapat digambarkan sebagai tingkat teratas dalam kekuatan sektarian masing-masing. Saya pikir kehadiran 5 orang sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, masih seri. Kekuatan kelaparan 11 berada di luar kesadaran masyarakat. Bajingan ini seharusnya memasuki ujung dunia. Huang Xi berteriak saat ini. Pada saat ini, Gudu mengingat perlahan, saya harus melakukannya. Kalau begitu kita bisa mundur. Saat ini, aku membuka mulutku. Begitu Mu, Yun, Xie Qing dan yang lainnya memasuki cakrawala dunia, mereka akan aman.
Itulah yang Zulong tinggalkan untuk mereka. Yang lain tidak bisa masuk, dan misi mereka selesai. Saatnya untuk pergi. Ingin pergi. Pada saat ini, Kaisar Xuanji berteriak, berapa lama kamu bisa bertahan dalam kelaparan 11? Sudah terlambat untuk lari sekarang saat ini, Huang Xi mendengus, saya ingin lari. Anda dapat menghentikan saya. Beranikah Anda menghentikan saya? Kata-kata kelaparan jatuh dan tubuh mundur. Saat ini, cahaya berdarah keluar dari telapak tangannya dan melayang ke udara. Saat ini, orang tidak berani mendekat. Huang Xi terus berkata, hentikan semuanya. Pada saat ini, kepala 7 keluarga naga, serta Kaisar Kuasi yang kuat, mundur satu demi satu. Kelaparan 11, apa artinya ini? Kepala Istana Tiansu berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Huang Xi bersenandung dan berkata, sebelumnya, Mu Qingyu memberitahuku bahwa kesempatanku untuk menerobos Kaisar setengah langkah ada di Istana Changdi. Meskipun dia membodohiku, aku berhasil menerobos dan mencapai Kaisar setengah langkah di Istana Changdi. Ini adalah manik roh darah yang dipadatkan oleh Mu Qingyu dengan esensi darah dan jiwanya sendiri, di antaranya terdapat berkah kekaisaran. Mutiara ini, setelah diaktifkan, tidak dapat diubah. Ia akan meledak tanpa secangkir teh, dan tidak akan pernah ada orang yang hidup dalam radius 10.000 mil. Huang Xi terus berkata, jika kamu ingin terus bertarung, semua orang akan mati di sini. Begitu ucapan ini keluar, pemimpin Istana Tiansu dan yang lainnya masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi Jin Zhengyuan berteriak pada saat ini, kelaparan 11, kamu ingin mati, aku tidak ingin mati, anak seorang jalang. Pada saat ini, Huang Xi berteriak, ayo, cobalah mereka berlima. Jin Zhengyuan tidak berkata apa-apa. Kepala Istana Tiansu dingin dan galak saat ini. Apakah menurutmu kita ditipu? Berbohong padamu. Namun, Huang Xi berkata sambil tertawa, ayo, coba lihat apakah aku berbohong padamu. Kalian bertujuh, segera pergi. Aku akan menghentikan mereka di sini sebentar untuk mati dan menuntun mereka untuk mati. Ketika kata-kata kelaparan 11 jatuh, kepala ketujuh naga itu membawa orang-orang itu sejenak dan langsung pergi pada saat itu. Huang Xi tercengang saat melihat pemandangan ini. Sial benar, benar pergi, sangat tidak berterima kasih. Saat ini, Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang. Mereka hanya melihat darah Huang Xi bersinar di depannya, dan mata mereka bahkan lebih dingin. Huang Xi, apakah kamu benar-benar ingin mati? Apakah kamu akan mati atau tidak? Tapi Huang Xi bersenandung. Senjata kekaisaran menggabungkan esensi darah dan jiwa seorang kaisar ilahi. Setelah diledakkan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kaisar setengah langkah adalah kaisar semu, dan sulit untuk melarikan diri. Kepala Istana Tiansu tampak menghina saat ini. Jika kamu meledakkan tempat ini, mereka tidak akan bisa keluar. Mendengar hal tersebut, Guduk teringat, tempat ini terhubung dengan Istana Changdi. Ini pintu masuknya. Pintu keluarnya seharusnya tidak ada di sini. Huang Xi tertawa dan berkata, kalau begitu, jika mereka meledakkan pintu masuk, apakah mereka akan lebih aman di dalam? Pemimpin Istana Tiansu dan Istana Tianxuan semuanya terlihat dingin dan tidak wajar. Kali ini, Dewa Surgawi Yang, Dewa Surgawi Yin, Lonceng Putih, dan Kaisar Xuanji semuanya datang membantu. Kekuasaan pengambilan keputusan secara alami terletak di tangan 5 penguasa istana dan 2 penguasa dunia. Kelaparan 11, kamu kejam. Pemimpin Istana Tiansu akhirnya mendengus dan berbalik. Siapa yang berani bertaruh? Ini pertaruhan. Terlebih lagi, yang membuat pemimpin Istana Tiansu bingung adalah mengapa Kaisar Qing tidak datang. Rencananya Kaisar Qing akan bersatu dengan Kaisar Yifan untuk mematahkan sistem terlarang Kaisar Chang, yang dapat mengejutkan dan membunuh Mu Yun. Namun hingga saat ini, Kaisar Qing belum muncul. Jelas sekali, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di luar. Angka tersisa saat ini. Huang Xi sedikit lega. Dia kelelahan setelah banyak pertempuran. Ayo pergi. Guduyi memandangi tenda darah di depannya, dan tatapannya sedikit tidak wajar. Tidak apa-apa. Aku akan menakuti mereka. Itu hanya perpaduan esensi darahku dan pedang panjang semi kekaisaran. Huang Xi membuka mulutnya. Gudu mengingat kembali alisnya. Bajingan-bajingan ini takut menyebut nama Mu Qingyu. Mereka percaya semua yang kukatakan. Pada saat ini, Huang Xi berkata, tetapi kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mu Yun dan Xie Qing tidak akan muncul di sini lagi.
Berbahaya bagi kita untuk tinggal di surga pertama. Kemana kamu pergi? Huang Xi memandang Guduk dan mengingatnya. Aku tidak tahu. Gudu mengingat kesedihan di hatinya. Kemana dia bisa pergi? Pada saat ini, Huang Xi tersenyum dan berkata, lihatlah dirimu sendiri. Lagi pula, hanya ada surga ke-9, yang tidak dikendalikan oleh keluarga kaisar. Begitu pula dengan reruntuhan suci Xiaoyao. Pilih sendiri. Gudu mengangguk. Huang Xi berkata lagi, ayo pergi dulu. Tiansu pasti akan kembali jika mereka menemukan sesuatu yang salah. Oke, saat ini, mereka juga pergi satu demi satu. Di kawasan pegunungan yang begitu luas, tangga berkelok-kelok antar pegunungan sudah lama menghilang. Mu Yun, Xie Qing, bersama Cai Weiwei, Jin Xuaner, Long Taixuan, Long Fuling, Yu Wenfu dan anak muda lainnya, juga menghilang satu persatu. Akhir dunia, tidak ada yang tahu di mana itu. Xie Qing dan Wen Yuewen, sekelompok hampir 100 anak muda yang menyegel surga, setengah langkah ke ranah kaisar. Jika mereka ingin datang ke tempat yang ditinggalkan Zulong untuk mereka, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Huang Xi dan yang lainnya tidak khawatir. Perjalanan ke Istana Changdi ini juga merupakan akhir yang sempurna. Sementara itu, surga pertama, 5 penguasa istana dan 2 penguasa dunia kembali ke Istana Xingshen. Namun, ketika mereka kembali ke surga pertama, dunia Dewa Bintang, dan tempat di mana Istana Dewa Bintang berada, mereka benar-benar bodoh. Di mana ini? Istana Bintang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan terkuat di seluruh dunia Changlan. Ia memiliki fondasi yang sangat dalam, kedalamannya ratusan mil. Namun, saat ini, banyak loteng di Istana Bintang besar itu runtuh satu demi satu. Pada saat ini, 5 pemimpin istana berdiri di udara, menerobos udara satu demi satu, dan akhirnya muncul di puncak gunung yang tinggi. Di sana, seorang bintang kaisar muda berdiri dengan tangan ke bawah dan wajahnya muram. Tuanku, kepala istana Tiansu tampak jelek saat ini ada apa? Mata Kaisar Xing dingin saat ini. Di sisinya, seorang pria yang mengenakan jubah Master Arai terselubung di bawah jubah tersebut. Sosoknya terlihat sangat tidak nyata. Suaranya serak dan berkata, Mu Qingyu muncul, jadi bintang kaisar tidak dapat mendukungmu. Mu Qingyu, bagaimana dia bisa muncul? Pada saat ini, Kaisar Bintang berkata, apalagi ini, di mana Mu Yun dan Xie Qing? Mereka berdua, dengan sekelompok manusia naga, menyegel surga. Sekitar 100 anak muda, memasuki ujung dunia, dan kita tidak tahu di mana ujung dunia berada. Kaisar Xing melambai tangannya dan berkata, tempat di mana Zulong bangkit itu misterius. Sejak Zulong meninggal, tidak ada yang tahu di mana. Petik 2. Itu saja. Kaisar Xing sangat lelah ketika mengucapkan 2 kata itu. Dia berkata, kalian Tian Kue dan Su Changzi kembali ke dunia naga. Mulai hari ini, kalian berlima telah mengambil lebih banyak masalah di dunia naga untuk membantu 2 ras mereka dan menghadapi tekanan dari 5 ras. Ngomong-ngomong, sihir darah klan naga mendorong. Ambil patriark baru dan stabilkan situasi. Mendengar ini, beberapa pemimpin istana membungkuk dan mengangguk 4645. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Kaisar Xing kemudian berkata, Kaisar Wenting, Kaisar Wenke, kalian berdua bertanggung jawab untuk membangun kembali tempat kuil bintang yang rusak dan mengendalikan tanah 4 alam. Kaisar Wenkue membungkuk dan berkata, ayah, lingkaran Jiangsu dan Furong. Semua orang lari. Kaisar Xing berkata dengan lemah, biarkan orang menerima 2 alam. Pada saat yang sama, di surga pertama, mulai hari ini, mereka yang tunduk pada kuil bintang kita dapat hidup, dan mereka yang tidak tunduk akan mati. Ya, klan naga, apakah kuil Xingshen kita masih perlu melihat suasana hati mereka? Jika klan naga menolak menerimanya, kita akan bersaing di surga pertama ini. Kata-kata Kaisar Xing jatuh, melambaikan tangannya, dan sosoknya melintas dan menghilang. Pada saat ini, pria berjubah berkata dengan suara serak, bintang Kaisar sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Mu Qingyu. Tolong terus lakukan apa yang dia katakan. Mendengar ini, 5 pemimpin istana, Kaisar Wenting dan Kaisar Wenkue berhenti berkata apa-apa. Pantas saja suasana hati Dixing terlihat sedang buruk. Aku melihat Mu Qingyu. Sebagai orang terdekat Kaisar Xing, mereka tentu tahu bahwa Mu Qingyu adalah rasa sakit abadi di hati Kaisar Ming.
Dari kebangkitan Mu Qingyu hingga pencapaian Kaisar Manusia, bintang Kaisar telah dikejar. Ketika Mu Qingyu menjadi Kaisar pertama di Changlan, bintang Kaisar harus mengejar Mu Qingyu. Sampai saat ini, bahkan ekor Mu Qingyu pun tidak terlihat. Kontras ini, siapapun akan meninggalkan bayangan di lubuk hatinya, tidak mau dan marah. Kerumunan bubar dan tetap sibuk. Istana Xingshen rusak parah, atau rusak parah karena gaya Kaisar Xing sendiri. Untungnya, korban jiwa tidak serius. Adapun Istana Xingshen yang rusak, susunan Kaisar Yuanyou ada di sana, tetapi butuh waktu untuk memperbaikinya. Saat ini, Kaisar Xing sedang duduk bersila di tepi tebing di antara pegunungan di tanah Istana Xingshen, dan wajahnya sangat muram. Dia tidak marah ketika dia terluka karena pukulan. Keempat asal-usulnya sangat kuat, dan kekuatan antara Kaisar Ilahi dan tingkat Kaisar. Kecuali dua Kaisar Dewa, empat asal mula kekuatan puncak adalah yang terkuat, yaitu mantan Zulong, mantan Kaisar Manusia, Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan seterusnya. Itu tidak memalukan. Tapi, Mu Qingyu, dia muncul lagi. Kali ini, Mu Qingyu bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Apakah perbedaan keduanya sudah mencapai titik ini? Bintang Kaisar. Pada saat ini, kekosongan sedikit muncul. Yuan Yu muncul di sisi bintang Kaisar dengan jubah susunannya dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Mu Qingyu bisa mendapatkan hari ini sendirian. Dulu, Ye Xiaoyao dan Zhu Long mempromosikannya. Nanti, seseorang meninggalkan sarana padanya untuk membiarkan dia mendapatkan segalanya di Istana Kaisar Kuning. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengolah Kaisar setengah langkah dari gerbang hijau itu? Petik 2. Yuan Yu berkata perlahan, dia bisa mencapai titik di mana dia berada hari ini. Dia juga berada di sekitar orang-orang di belakangnya. Cepat atau lambat, bidak catur ini tidak akan berguna dan akan ditinggalkan. Aku hanya tidak mau. Kaisar Xing memuntahkan ki yang keruh. Ayahku telah menjadi Kaisar Dewa selama jutaan tahun, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kami bersaudara akan menjadi Kaisar Dewa. Saya tidak percaya dia tidak bisa melakukannya dengan kemampuannya. Yuanyou berkata, bukannya menolak, tapi waktunya belum tiba. Tunggu, tunggu. Saya menunggu sampai Ye Xiaoyao menjadi Kaisar Ilahi dan Mu Qingyu menjadi Kaisar Ilahi. Siapa selanjutnya? Kamu Yuxi, Lu Lifeng, Qin Mengyao atau Mu Yun? Ketika Kaisar Xing meminum kata-kata itu, ruang di sekitarnya membeku pada saat ini, dan nafas teror melewati ribuan mil dalam sekejap. Saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tunggu, tunggu. Kapan akhirnya? Titik 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 titik. Dunia Changlan, surga kedua. Menara Yuanxi. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao, di antara 9 Kaisar Surgawi, relatif diam. Di dunia Changlan, dia jarang mendengar berita tentang orang ini. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya dari Menara Yuanxi, di sebuah kota dan sebuah restoran, dua sosok duduk di seberang meja, salah. Satunya, mengenakan jubah merah menyala, memiliki postur yang luar biasa dan rambut merah panjang yang menyala-nyala, bahkan lebih sombong. Orang di seberangnya mengenakan jubah biru, dengan temperamen dingin. Xiao Chen, sudah kubilang, makanan di restoran ini enak. Saya akan mencicipinya dari waktu ke waktu. Pria berjubah merah itu tersenyum, mengambil sepotong daging, menelannya dalam satu tegukan, meminum segelas anggur dan tampak bahagia. Huo Liu, lihat levelmu. Apakah kamu serakah? Ketika Bing Xiao Chen mendengar ini, dia langsung mengambil piring dan memakannya sampai bersih dalam satu gigitan. Kamu, Huo Liu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini dan berkata, kamu, betapa beratnya penderitaanmu karena kamu tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Bing Xiao Chen segera berkata, Mu Qingyu sama sekali bukan manusia. Anda tidak tahu betapa berbahayanya tempat reruntuhan di gurun itu. Di beberapa tempat, itu setengah langkah ke tingkat kaisar, dan Anda akan mati jika tidak berhati-hati. Apa yang akan terjadi pada Anda? Selama bertahun-tahun, saya telah berada di sana. Saya tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak setiap hari. Aku benar-benar hampir mati beberapa kali. Ketika Huo Liu mendengar ini, dia berkata dengan iri, tetapi Anda, Bing Xiao Chen, telah mencapai tingkat kekaisaran dari tingkat kuasi kaisar, mencapai kesuksesan besar di lapangan, dan menjadi Dewa Phoenix sejati. Hei, sungguh suatu berkah menderita. Bing Xiao Chen tidak peduli dan berkata, Mu Qingyu cukup menarik.
Lumayan kalau putriku melahirkan cucu tertua dari gembala lamanya. Kamu anak tua, kamu berbicara dengan sangat membuat iri. Huo Liu kemudian berkata, kamu juga adalah Dewa Phoenix sekarang. Berapa level putrimu sekarang? Apakah dia calon kaisar? Gadis itu telah ditutup. Setelah cucu bayiku dibawa pergi oleh Lu Qingfeng, dia tidak meninggalkan bea cukai. Aku tidak tahu. Sayangnya, jangan bilang, putriku ada tepat di depanku. Aku bisa tidak melihatnya setiap hari. Aku juga ingin menjadi bingung. Cucuku Chen Er bingung dan tidak tahu. Apakah kamu makan dengan baik? Apakah Lu Qingfeng mengajarinya keterampilan yang sebenarnya? Tanah Phoenix terletak di surga kedua. Keluarga Phoenix terbagi menjadi dua pembuluh darah. Denyut Api dan Phoenix. Denyut Es Phoenix. Berbeda dengan klan naga, klan Phoenix memiliki banyak urat nadi dan pertarungan. Selalu ada hubungan erat antara kedua pembuluh darah tersebut. Padahal, kedua urat tersebut selalu menikah. Awalnya, Bing Laner, putri Bing Xiaochen, seharusnya menikah dengan Huo Lianyun, putranya Huo Liu, dan kedua belah pihak dekat satu sama lain. Tapi siapa tahu, Bing Laner dirancang oleh keluarga jiwa, dan ketiga jiwa itu hancur. Saat itu, Bing Xiaochen dan Lan Yingbao hampir memimpin keluarga Bing Huang yang kuat untuk membunuh langsung ke rumah keluarga jiwa. Saat itu, Mu Qingyu muncul dan menawarkan untuk menyelamatkan Bing Laner. Penyelamatan ini menyelamatkan Qin Mengyao dan menjadi menantu perempuan Mu Qingyu sendiri. Bing Xiaochen biasa mengeluh tentang kehilangannya. Sekarang lebih baik, satu anak perempuan dan satu cucu sekaligus. Jangan sebutkan betapa bangganya itu. Di mana Anda dapat melihat bahwa Bing Xiaochen merasa menderita kerugian. Saat mereka mengobrol dan tertawa, di luar restoran, seorang pemuda berjubah datang perlahan. Setelah melihat es menderu-deru dan api menyepuh, pemuda itu tersenyum dan maju ke depan. Kalian berdua sangat anggun. Tawa terdengar pelan kali ini.